Ya, jadi di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014 itu telah ditetapkan ada 183 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Ya. Maka tugas kami itu melakukan beberapa langkah-langkah. Ya, ada 2 yang terkait dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Yang pertama adalah fungsi koordinasi bersama seluruh kementerian, lembaga, dan stakeholder yang lainnya. Yang kedua adalah perumusan kebijakan. Nah, kalau kita lihat dari kontrak politik antara saya dengan Pak Presiden SBY itu di akhir tahun 2014 yang akan datang, itu setidaknya bisa lepas 50 kabupaten tertinggal. Lalu sepanjang 3 tahun lebih kami melakukan beberapa langkah-langkah, upaya-upaya meretas ketertinggalan 183 kabupaten, terutama dengan memastikan ketersediaan infrastruktur dasar, mulai dari jalan, kemudian infrastruktur jembatan, sarana penyediaan air bersih, listrik, ya, kemudian sarana prasarana pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal. Karena kalau kita lihat dan kita ukur ya, indeks pembangunan manusia (IPM) itu mulai dari masalah pendidikan, kemudian derajat kesehatan dan daya beli itu juga dipengaruhi faktor-faktor adanya sarana prasarana yang mendukung. Ya. Kalau daerah tertinggal yang sarana prasarana pendidikannya rendah, relatif ini berkorelasi dengan menurunnya angka melek huruf. Ya, kalau hasil midterm review yang dilakukan oleh Bappenas bersama dengan tentu BPS dan Kementerian PDT itu sudah melampaui, justru sudah ada 69 kabupaten yang warnanya relatif hijau dan kuning ya. Artinya bersungguh-sungguh ini bisa lepas. Kalau total kan di kementerian lembaga ya banyak ya. Kalau Kementerian PDT sifatnya kan tupoksi saja ya. Jadi maka kalau berbasis dari dana desentralisasi fiskal, ya, kita mendorong yang disebut dengan kebijakan afirmatif, terutama pada penghitungan dana alokasi khusus. Ya. Jadi terus terang, kalau dulu DAK ke daerah tertinggal, itu dari total pagu sekitar 25 triliun, yang ke daerah tertinggal baru 8 triliun saja. Padahal kalau di Undang-Undang 32 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang 33 tentang dana perimbangan pusat daerah dan antar daerah disebutkan bahwa DAK itu diperuntukkan bagi daerah tertentu. Artinya daerah tertentu itu tidak seluruh daerah menerima. Daerah tertentu itu adalah daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah terdepan, terluar, kemudian pasca konflik dan pasca bencana. Ya baru berjalan itu artinya kan karena tahun anggaran itu 2013 Januari, Februari, Maret, biasanya kan rata-rata penyerapannya itu baru bulan April, Mei, Juni kan. Ya. Jadi kita belum bisa evaluasi ya, karena mungkin beberapa daerah baru Mei, Juni baru terserap anggarannya. Ya. Oh ya, jadi kita kan ada beberapa indikator dan kriteria-kriteria. Ya. Jadi karena DAK ini menyangkut ke hanya sekitar 13 sektor. Kita persempit lagi bahkan ke 5 sektor ya. Sektor itu mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, kemudian jalan, ya, air bersih, kemudian listrik, ya, kemudian juga jembatan ataupun dermaga. Ya, pertama memastikan ketersediaan infrastruktur dulu. Misalnya begini ya, kalau ada satu lokasi jaraknya 200 km. Ya, normalnya kalau menggunakan mobil ataupun kendaraan bermotor kecepatan 100 km per jam kan cukup 2 jam kita tempuh. Tapi kalau ada satu lokasi yang bagus, 200 km kita tempuh dengan 8-10 jam, ini kan berarti tidak memberikan salah satu kemudahan transportasi bagi para calon wisatawan. Ya. Nah maka pemerintah ini harus memastikan ya, infrastruktur ke kawasan produksi ataupun kawasan wisata ini betul-betul harus dimudahkan. Ya, sehingga nanti para investor lainnya yang mereka mau mengembangkan investasinya, kan tidak mungkin kita meminta investor untuk membangun jalan. Ya, itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
Saya kira banyak ya dari fungsi koordinasi kita ya, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya kalau kita lihat di Lombok ya, sekarang dengan dibangunnya Bandara Internasional Lombok, ya, akses-akses menuju tempat-tempat yang menjadi objek-objek wisata ini sekarang sudah baik sekali. Ya. Nah kalau pengembangan wisatanya ini baik sekali, wisatawan juga akan bertambah. Ini kan akan mendorong pendapatan per kapita masyarakat, kemudian juga pertumbuhan ekonomi daerah juga akan bergerak naik. Ya, jadi undang RUU itu ya semangatnya kan sebetulnya pada dua batang tubuh ya. Jadi batang tubuhnya itu sebetulnya kalau kita kerucutkan dari semangat RUU itu adalah pada perencanaan yang afirmatif ke daerah tinggal, yang kedua adalah pembiayaan. Ya. Nah, dalam dua konteks ini kita menjadikan semangat RUU itu untuk betul-betul sudah kita terimplementasi dan berbagai macam kebijakan. Ya. Jadi dengan berbagai macam upaya-upaya ini, ya, kita bisa memastikan ya, bahwa semangat dari RUU PPDT ini betul-betul dapat menjadi salah satu kebijakan yang hari ini menjadi kebijakan yang pengarus utamaannya itu betul-betul berjalan. Begini, undang-undang itu kan prosesnya panjang ya. Kalau misalnya sekarang diketok palu tahun depan, itu kan juga harus disiapkan peraturan pemerintahnya, ya kan? Nah, lalu yang kedua sosialisasi dan penyiapan-penyiapannya. Ya. Nah, pemerintah harus berhati-hati karena tidak bisa misalnya nanti ada keinginan dari setelah kan kalau kita lihat ya, anggaran pendidikan kan kita sudah kunci 20%. Nah, ada semangat dari RUU pemerintahan desa, minta untuk misalnya pengembangan desa dipatok sekian persen. Nanti di tempat lain juga sekian persen dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah sekian persen terkunci, sehingga ada kesulitan kita untuk melakukan pengelolaan itu. Oh ya, kalau itu kan sudah menjadi konsensus nasional. Ya, kita nggak bisa perdebatkan lagi apakah perlu dikurangi dari 20% dan seterusnya. Itu menjadi ranah di mana ya masyarakat nanti kan menilainya. Apakah dengan sekian tahun itu nanti akan berbanding lurus dengan tingkat pendidikan, ya, atau tidak, ya kita akan lihat. Ya. Jadi begini ya, kalau perbatasan itu kan kita lihat perbatasan darat itu ada 3 ya. Satu yang berbatasan dengan Malaysia, yang kedua dengan Timor Leste, ya di NTT, kemudian berbatasan dengan Papua Nugini. Saya kira tidak seluruh batasannya itu kita lebih buruk dibandingkan negara lain. Contoh misalnya di Belu, ya lebih baik kita lah dibanding Timor Leste. Juga di Kerom di Jayapura juga kalau dibandingkan dengan PNG kita lebih bagus. Bahwa di Kalbar dan Kaltim itu infrastrukturnya masih memprihatinkan, itu iya. Nah kami juga menerima masukan, ya, contohnya apa? 2010 saya menerima masukan perlu dibangun jalan paralel sepanjang 2.100 km. Ya, 2.100, ya, itu berarti hampir 2 kalinya Pulau Jawa ya panjangnya. Ya, 2.100 km yang membentang dari mulai kalau di Kalbar itu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, kemudian Sintang, kemudian Sanggau, kemudian sampai dengan Kapuas Hulu. Ya, jadi saya hafal nih karena sudah kesana semua nih, ya. Mulai dari Aruk, ya, kemudian Jagoi Babang, ya, kemudian ke Sanggau, ya, kemudian ke Nagabadau sampai ke Putus Sibau. Ya. Kemudian di Kutai Barat yang Kaltimnya nih, ya, mulai dari Kubar, kemudian Malinau sampai ke Nunukan. Ya, jadi memang medan yang kita hadapi ini kan tidak mudah. Ya. Bayangkan dari mulai Sambas sampai dengan ke Kapuas Hulu itu kurang lebih 973 km. Ya. Nah kemudian dari Kubar sampai dengan Kenunukan kira-kira 1.100 km. Nah ada usulan untuk membangun jalan paralel. Jadi agar titik koordinat kita berbatasan dengan Malaysia itu tidak bergeser, salah satunya adalah dengan membangun jalan paralel itu. Berarti kuncinya memang untuk infrastruktur. Ya. Baik itu ekonomi atau apa? Ya 2010 saya menerima masukan itu, 2011 kita perjuangkan, 2012 itu sudah ada pengalokasian
sebanyak 500 miliar. Anggarannya tidak di PDT, anggarannya di Kementerian PU. Ya, jadi ini juga dikerjasamakan dengan TMMD. Ya, jadi membangun jalan di border, di perbatasan bersama-sama. Oh ya, sering sekali. Sering kita mengajak beberapa CSR ya dari BUMN maupun swasta agar mereka misalnya mengembangkan potensi atau mengatasi masalah di daerah. Misalnya apa? Masyarakat di daerah perbatasan itu ada yang terkena bibir sumbing. Kalau mereka operasi sendiri bisa habis 5 juta sampai dengan 15 juta, kita gratiskan di sana. Ya. Jadi beberapa kabupaten perbatasan dikumpulkan di satu titik, ya kita bawa beberapa sponsor, diberikan gratis. Operasi katarak, ya. Kemudian bantuan kesehatan, ya. Kemudian pengembangan ekonomi, ya, alat produksi, itu kita berikan kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Ya, saya kira kalau bicara apakah sudah mencari ya UKP 4. Saya kira begini, kalau targetnya 50 kabupaten dientaskan dengan 6 indikator itu, kita sudah 69. Artinya sudah tercapai targetnya, bahkan melebihi target. Ya. Dan penghitungan angka-angka itu kan tidak mudah. Bappenas itu nggak bisa ditawar, kalau memang angkanya merah ya merah. Ya. Kan kita tahu ya, UKP 4 juga sama. Kalau orang merah ya merah, nggak ada lobby di situ ya. Dan kita apa adanya. Ya. Jadi kalau target-target dari indikator itu ya terentaskan. Tetapi kan saya ingin lebih jauh dari itu. Apa itu? Secara kualitatif. Ya, misalnya pendekatan pengentasan kemiskinan itu harus berbasis kepada pengembangan ekonomi. Ya. Jadi pemanfaatan lahan-lahan tidur, misalnya. Ya. Nah, kan di daerah tinggal banyak lahan-lahan tidur. Ya. Lalu banyak masyarakat yang masih miskin. Mereka diajak ikut di dalam pengembangan ekonomi ini. Dua keuntungannya. Yang pertama lahannya tidak lagi terlantar. Ya. Masyarakat yang miskinnya punya pekerjaan, punya penghasilan, punya pendapatan, sejahtera. Ya. Nah, lebih jauh lagi kalau kita bisa mengembangkan pengembangan industri hilirnya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar nanti panen, kemudian mereka kirim ataupun jual barang, tetapi bisa diolah. Misalnya apa? Kalau kita lihat hampir 40% penghasil kakao, coklat, dan kopi, itu dikontribusi oleh daerah tertinggal. Mulai dari Aceh, sebagian Sumatera di Lampung, ya, kemudian di Kalimantan, ya, itu juga di Sulawesi, ya, itu merupakan daerah-daerah penghasil kakao ataupun kopi. Ya, begini ya, tidak seluruh daerah tertinggal itu seperti yang kita bayangkan. Begini, kalau ada luas wilayah misalnya 36.000 km dengan penduduk 300.000. Ya, kalau ada misalnya 5-10% yang tidak sejahtera, ya kalau 5% itu yang kita ekspos, ya dianggap mewakili seluruh daerah ini, kan tidak juga begitu. Ya. Ya, contohnya misalnya kalau kita ke Sorong, kalau di kotanya ya maju, ya, di pusat kabupatennya maksudnya, ya, di pusat-pusat kecamatan juga cukup maju. Tapi kalau kita masuk ke daerah-daerah terpencil yang terisolasi, ya kita melihat ada kesenjangan. Tidak berarti, oh Kabupaten Sorong seluruhnya masyarakatnya tertinggal, tidak ada listrik, tidak juga begitu. Ya mungkin kalau teman-teman datang ke Sorong, kaget, loh kok seperti Jakarta juga. Jadi atau seperti apa yang orang Jakarta katakan itu benar ya Pak, bicara soal tingkat kemiskinan? Oh ya, karena kan mungkin ya hanya sebagian-sebagian melihatnya, kan gitu. Sama lah kalau kita lihat di Afrika, sepertinya masyarakat di semua sananya di masyarakat di Afrika semuanya misalnya tertinggal. Kalau kita ke Afrika di sana mulai dari Cape Town, Johannesburg ya ternyata maju juga kan itu. Fokus utamanya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia. Tentu yang pertama adalah ketersediaan infrastruktur. Ya. Kemudian fasilitasi dalam bentuk misalnya begini, angka kematian ibu melahirkan dan bayi di daerah tinggal itu kan kadang-kadang tinggi. Ya. Masalahnya kenapa? Karena kekurangan tenaga medis, dokter dan bidan. Nah, kami sudah koordinasi dengan Menteri Kesehatan, beliau telah mengubah ya, salah satu kebijakan kalau selama ini dokter PTT ke daerah terpencil itu hanya 6 bulan, kita rubah menjadi 2 tahun. Dan saya sudah menyampaikan lokus-lokus 183 kabupaten. Artinya daerah-daerah yang kekurangan
dokter dan bidan tenaga medis itu akan terpenuhi. Ya. Nah dengan demikian maka ya secara otomatis tentu ini akan mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Karena masyarakat yang tidak mampu dan seterusnya, perlu penanganan dan seterusnya, ini tertangani. Ya. Nah jadi fokus-fokus kita itu adalah menjaga indikator-indikator ketertinggalan dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sekaligus pengembangan komoditas unggulan yang dimiliki oleh daerah.